Sempat suami juga kan manggil, cuman waktu itu belum punya centong, jadi pakai rokok. Jadi manggilnya kalau memang ada centong pakai centong, Ya. kalau memang nggak ada centong pakai apa aja, pakai rokok Pakai dia rokok. waktu manggil. Yang penting yakinnya aja gitu ya, bukan masalah bendanya. Yang penting yakin. Dia lagi pegang uang 50.000, sisa itu cuma 50.000. Katanya uang kamu kan cuma satu-satunya nih, gitu. Selembar, Iya, cuma selembar. Saya mau beliin bensin katanya gitu. Nanti jangan lupa balik lagi ya, tapi yang banyak. Selang 15 menit kemudian 70 lembar datang 70 lagi. lembar. 50.000. Jadi Bapak dan Ibu jangan ngomong datangnya yang banyak, ntar paling banyak 70 lembar. Harusnya ngomongnya nanti datangnya satu peti. Nah, satu peti itu Waktu itu belum paham sama belum yang- paham ya. Kayak Iseng-iseng Bapak dan Ibu kan aja. pernah lihat YouTube. Uang kita ajak ngobrol, besok datang ya 10 peti. Kan 10 peti kan? Yang satu petinya 1 miliar jadi 10 miliar. Nah, gurunya aja bisa, masa muridnya enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum Pak Haji. Saya tahu Pak dari Bandung. Pertanyaannya apa? Yang 2 minggu lalu ikut private. Alhamdulillah pas begitu nyampe pulang ke rumah, tiba-tiba mertua ngasih rumah ke saya sama ngebayarin hutang saya. Maksudnya mbaknya privat sama saya? Ya udah privat. Privat. 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu Ya, privat di mana? di Ion Mall. Di Ion Mall. Ya. Di restoran apa? Di Sate Senayan. Sate Senayan. Yang bayar siapa? Pak Haji. Saya? Iya, malah sama dikasih uang juga. Aduh, senjata makan Dikasih uang juga tuas. sama Pak Haji 1 Terus juta. pulangnya disangonin nggak sama Pak Haji? Iya, 1,5 juta. 1,5 juta. Udah privat, dibayarin, disangonin. Hasilnya apa dari privat itu? Dikasih rumah sama mertua sama dibayarin utang. Wow, tepuk tangan dong. Emang dasarnya privat gitu Pak. Jadi dasarnya privat tuh kita ngomongnya pelan-pelan, dilihat dulu. Tapi nggak privat juga terkabul. Terkabul, nggak mungkin nggak. Asal berani meraktekin. Iya. Waktu privat saya nyaranin apa ke mbaknya tuh waktu itu? Ilmu yang bodoh amat sama yang colek-colek gitu. Coba cerita dulu mbaknya, sini maju ke depan. Ilmu bodoh amat. Mana ada ilmu bodoh amat? Sini. Bodoh amat. Ilmu gila tuh. Ilmu bodoh amat. Tapi manjur. Coba mbaknya meraktekin ilmu RDI apa? Kok bisa terkabul dikasih rumah sama mertua? Dikasih uang. Coba mbaknya. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Coba mbaknya meraktekin ilmu RDI apa? Maksain suruh apa? Maksain waktu itu saya ngomong suruh apa? Terus mbaknya meraktekin yang terkabul apa? Coba. Tepuk tangan dulu dong. Waktu private, Pak Haji nyuruh apa sih bodoh amat, ilmu bodoh amat. Jadi mau kata orang ginilah gitulah, yang kata celana dalam dibalikin itu orang gila apa gimana, baju dibalikin di rumah pada ngomongin bodoh amat, yang penting hajat saya terkabul gitu. Ternyata pas 2 hari pulang ke rumah, tahu-tahu mertua nyuruh ke rumah dong, mau ngobrol katanya. Tiba-tiba ngasih ini bagian rumah sama kasih ini buat bayar utang. Tepuk tangan dong. Mbaknya ini sebenarnya tuh hajat ilmu bodoh amat belum dipopulerin, jadi baru kasih 3 orang ya, dari Sumedang, Bandung Sama yang Ciawi Tali. Ciawi Tali. Jadi baru kita praktekin di 3 orang, tapi hasilnya luar biasa, terkabul semua. Nanti kita populerin. Jadi kenapa saya nggak mau populerin? Takutnya nanti yang lain, ilmu bodoh amat. Nah, mbaknya jangan khawatir. Itu ilmu RDI yang udah terkabul yang kedua. Yang pertama coba cerita. Kok hajatnya terkabul? Awalnya datang kan kamu menghina, istilahnya marah-marah. Ilmu apa sih nih? Dulu awal-awal coba cerita. Iya, yang itu yang waktu nyeleneh apaan sih? Hari kemarin tuh yang sesat Pak Haji. Aliran sesat. Ya, aliran sesat. Jadi dia nonton YouTube saya, dia nggak mau meraktekin ilmu RDI. Nggak apa-apa. Karena di sini suami sempat di sini 4 hari, lupa istri, lupa anak. Ini tuh ilmu apaan gitu kan, lupa istri, lupa anak, celana dalam dibalik, ilmu suk, terus bahasanya kayak gitu kan, ilmu apaan ini kan gitu. Jadi ngeliatnya sebelah mata. Yang lihat sebelah mata. Tapi saya bilang nggak khawatir, saya bilang tenang aja buat para suami yang nggak setuju dengan istri ilmu RDI, karena istri saya juga nggak setuju dengan ilmu ini dulu. Makanya kita hampir pisah sama istri saya karena dia punya suami aliran sesat. Kedua, akhirnya mbak ini dari Bandung jauh-jauh kemari, dia ceritalah tentang keluhannya dia. Dia punya anak umur 3 tahun. Umur 3 tahun. Akhirnya dia nanya lah, duduk di situ ya. Ya. Coba pertanyaan apa, saya jawabnya apa?
disuruh ngejilatin itunya si kantong si testisnya selama 52 hari. 52 hari itu gabungan dari umur saya sama suami. Malah belum juga 52 hari, 5 hari ya. Udah keraba itu si bijinya udah turun, ukurannya juga udah normal. Dibandingin sama yang sebayanya juga ukurannya sama, alhamdulillah. Waktu dia nanya, tepuk tangan dong, luar biasa. Waktu dia nanya, Pak Haji, gimana alat kelamin anak saya ngelomotnya gimana? Saya bilang nggak boleh begini, nggak boleh. Nggak boleh, itu buat suami. Itu kan anak, dijilat. Emang kalau begini nggak boleh, Pak Haji? Nggak boleh, itu memang pekerjaan istri ke suami. Nah, dijilat. Sama dicentongin, betul? Iya, dicentongin. Coba praktekin, hasilnya apa? Hasilnya Praktekinnya apa? Nyentonginnya gimana? Ngomongnya gimana? panjang gede, malah sama si anaknya juga kan udah paham ya. Mama sini pinjam, panjang gede. Dipraktekin. Hasilnya apa? Ukurannya normal, si bijinya juga turun, keraba. Dibandingin sama yang temennya, sama ukurannya, alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Wow. Buat ibu, gak usah khawatir kalau memang suaminya nggak panjang. Nanti dicentongin juga panjang, nggak gede, dicentongin juga gede. Kalau sampai dicentongin beberapa hari tetap nggak gede, ditaplok pakai centong. Pak. Coba Mbak, biar termotivasi. Ada gak satu ilmu RDA yang banyak udah praktekin, terus ada hasilnya yang terkabul? Ada gak satu aja? Masih inget ya? Banyak pernah praktekin ilmu RDA apa? Oh, pernah manggil uang, pernah ngajakin ngobrol uang. Praktekinnya mah Ya. Pak Haji waktu kalau Oh iya. Emang mesti pakai duit? Gimana? Gimana praktekinnya? Kan kebetulan lagi di hotel ya, mau private. Dikasih uang kan, pas testimoni di sini kasih uang 2 lembar. Hai sayangku, gantengku yang lagi senyum. Kalau yang ada begini ngomongnya yang ganteng. Iya. Kalau yang dibalik yang cantik. Jangan salah sebut ya. Yang dua ini ngomong cantik. Wah, langsung masuk rumah sakit jiwa. Kan kamu berasal dari kantong Pak Haji ya? Gitu. Tolong dong panggilin teman kamu yang lain yang ada di kantong Pak Haji. Ya, yang banyak sewarna lah sama kamu gitu. Pas begitu private tahu-tahunya dapat 1,5 juta. 15 lembar. 15 lembar. Waktu dia datang kemari testimoni, dapat 2 lembar dari saya. Terus dia nginep di hotel, diajak ngomong tuh duit yang dari saya 2 lembar. Kalau bisa yang di kantongnya Pak Haji pindah ke saya ya. Jangan sendiri, yang banyak. Mau saya coba meraktik ini jangan ke saya. Ya maksud saya, kalau ke saya pasti, karena ini kan ilmunya ilmu pamungkas. Maksud saya ke yang lain. Jadi senjata makan tua. Investor itu namanya senjata makan tua. Saya yang ngajarin, dia merhatiin ke saya. Jadi dia ngomong gini, nanti yang di kantongnya Pak Haji pada datang ya ke saya ya. Ya boleh juga, boleh, nggak apa-apa ngetes. Tapi masih terkabul. Mau saya coba praktekin ke yang lain, betul? Siapa misalkan orang terkaya di Indonesia, ajak ngomong aja nih, orang terkaya, lu titipin duit gue di gue pasti aman. Ntar kalau udah banyak gue kabur. Pak, itu benar terjadi loh Pak. Orang terkaya di Indonesia itu bukan duitnya dia. Duit siapa? Gak usah gue sebut lah, duit titipan. Kebetulan bapak dan ibu yang di ruangan gak kebagian aja. Kalau saya kan kebagian. Jadi diajak ngomong, orang terkaya di Indonesia, besok titipin duitnya ke gue aja, pasti aman. Gak mungkin gue gak aman. Nah, pasti. Nah ngomong begitu, akhirnya bapak ketemu si A, si B, si C. Bener duitnya dititipin bapak. Bapak kelola deh. Misalkan bapak mau bikin apa, gedung, jalan tol, hotel, televisi, apa aja. Kan udah banyak nih di negeri ini, ya kan? Nah, coba diajak ngomong. Pasti, karena kan ini udah praktekin. Nyambung nggak maksud saya? Nih, udah buat kamu aja deh. Alhamdulillah. Hah? Uang sendiri juga bisa. manjur. Uang sendiri manjur, diajak ngomong. Manjur. Jangan uang saya.
Enggak pakai uang sendiri juga manjur. Ya. Oke. Bisa kan ngajak ngobrol? Bisa, suami juga saya juga pernah kan yang Coba manggil uang. ngomong. Sempat suami juga kan manggil, cuman waktu itu belum punya centong, jadi pakai rokok. Jadi manggilnya kalau memang ada centong pakai centong, Ya. kalau memang nggak ada centong pakai apa aja, pakai rokok Pakai dia rokok. waktu manggil. Yang penting yakinnya aja gitu ya, bukan masalah bendanya. Yang penting yakin. Dia lagi pegang uang 50.000, sisa itu cuma 50.000. Katanya uang kamu kan cuma satu-satunya nih, gitu. Selembar. Iya, cuma selembar. Saya mau beliin bensin katanya gitu. Nanti jangan lupa balik lagi ya, tapi yang banyak. Selang 15 menit kemudian 70 lembar datang 70 lagi. lembar. 50.000. Jadi Bapak dan Ibu jangan ngomong datangnya yang banyak, ntar paling banyak 70 lembar. Harusnya ngomongnya nanti datangnya 1 peti. Nah, 1 peti itu Itu belum paham sama belum yang- paham ya. Kayak Iseng-iseng Bapak dan Ibu kan aja. pernah lihat YouTube. Uang kita ajak ngobrol, besok datang ya 10 peti. Kan 10 peti kan? Yang 1 petinya 1 miliar jadi 10 miliar. Nah, gurunya aja bisa, masa muridnya enggak. Jadi ngomongnya jangan ngomong nanti datangnya yang banyak ya. Bener banyak, tapi cuma 70 lembar. Bersama teman-teman 70. Kan 70 banyak. Jangan dong, peti. Biar datangnya pakai peti. Kan kita datangnya pakai peti kemarin. Pakai dus. 10 dus. 1 dus 1 miliar. 50 ribuan semua. Nah, Bapak dan Ibu harus bisa. Bisa? Oke. Jadi nggak usah harus pakai centong, karena centongnya belum datang. Nanti kalau datang, saya nggak setuju Bapak dan Ibu harus beli centong yang harganya sampai 1 juta. Nggak usah. Nanti gratis dari kita. Pas datang, Pak Haji kan rumahku jauh di Subang, rumahku kan jauh di Sumedang, kan saya jauh di Palembang. Bapak dan Ibu kirim alamatnya, nanti kita kirim centongnya gratis. Mau nggak? Iya. Orang umroh aja gratis, masa centong bayar? Ya. Bisa. Jelek mana sama muka Ibu? Bisa. Ya. Sini dari kami mau cari centong kok malah centongnya nggak ada, pakai apa? Centongnya sebenarnya ada, Bu. Pas Ibu datang centongnya kabur. Gampang, Bu. Ibu kirim alamatnya ke saya, nanti kita kirim ke rumah Ibu gratis. Pas centongnya datang. Nggak pakai COD, langsung. Kelapa. Enggak, ini centongnya Pak dan Ibu kalau bisa pakai centongnya. Kalau mau kayu jati. Ini kelapa bisa juga sih, tapi cuma dapatnya 70 lembar, 100 lembar. Kalau yang centongnya jati bisa manggilnya sampai miliaran. Nggak apa-apa, pakai aja. Sini, pertanyaannya apa? Saya kan punya penyakit gatal-gatal. Penyakit gatal-gatal, obatnya garuk-garuk. Udah 5 tahun. Alergi, kata dokter itu alerginya berat. Kalau minum obat sembuh, tapi nanti berapa bulan kumat lagi. Pengen sembuh total? Total, ya. Punya suami gak? Dak. Pakai bajunya suami bekas pakai, nanti penyakitnya pindah ke suami. Jangan dong Pak Haji, jangan dong habis-habis dong. Enggak, udah pakai baju suami ntar sembuh. Pakai baju suami tiap hari kalau mau tidur. Umur lu berapa? 38. 38 hari ntar sembuh. Pakai bajunya? Iya, kalau tidur pakai bajunya suami. Iya. Nanti sembuh. Iya. Tadi yang tadi gue humor. Iya. Terus saya kan punya usaha. Saya pengen usaha itu maju ke depannya Pak Haji, berkembang. Maju doang, maju. Sukses gitu ke depannya Pak Haji, sukses Usaha maju. apa? Jaringan wifi, punya wifi. Saya pengen jaringan saya itu tambah luas gitu Pak Haji, wifi saya. Terus rencana minggu depan saya mau buka rumah makan juga biar tambah sukses, buka cabang gitu Pak Lu Haji. baca Quran 12 juz bisa gak? Insya Allah. Insya Allah. Bisa. Baca Quran bos, nanti begini. Mau Bapak dan Ibu nanti keluar dari ruangan sini harus terkabul semua. Dan saya mau yang hadir di sini dan yang nonton YouTube nanti November 2023 bisa berangkat umroh semua. Gimana caranya? Pokoknya harus bisa berangkat. Salah satu, ya saya yang bayarin lah, tapi muka lu nggak mungkin kepilih. Mau saya biar Bapak dan Ibu kepilih bisa berangkat umroh gratis. Coba praktekin ilmu RDAY yang paling murah meriah. Apa tuh? Cara dalamnya digosok. Biar nanti kalau disortir sama panitia sama Kang Nur masuk. Maksudnya masuk neraka jahanam. Jadi digosok. Tapi kan bonusnya Mas Aldi udah praktekin. Kedua bonusnya lagi, wajahnya ibu kan kinclong, cantik. Semua orang juga pada takjub dan pada heran.
Kalau memang ibu kepilih berangkat yatim, sama anak yatim umroh, kan ini luar biasa. Gak pakai seleksi apa, cuman dilihat. Oh ya, masuk. Gosok mukanya 99. Mau tidur dan bangun tidur. Kedua, Bapak dan Ibu tadi udah perhatiin Mas Aldi. Dia hanya cuma nyolek alat kelamin. Kalau mau keluar dari rumah, dia colek. Transaksi tuh. Emang ada yang susah? Enggak. Ji, kayaknya ini semua permasalahannya di pinjol sama di kartu kredit. Nah, kenapa nggak dipraktekin ilmu kearifan lokal, Bu? Apa tuh ilmu kearifan lokal? Diberlaku semuanya. Dari bangun tidur sampai mau tidur, kita maksain ngucap Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 99 kali, baru ngomong pasti semua hutang saya minggu ini lunas. Ada kata pasti semua hutang saya minggu ini lunas. Coba dipraktekin. Kan saya udah bilang kemarin, ini hari Jumat, Kamis malam Jumat. Besok Bapak dan Ibu Kamis malam Jumat datang lagi. Coba ngucapin. Yang terkabul, Alhamdulillah. Yang nggak terkabul, kita tunjuk tangan. Pak Haji, aku udah 9 hari, udah 7 hari. Dari Jumat, malam Jumat, aku belum terkabul. Ya udah, kita nanti bikin privat. Kenapa kok kamu belum terkabul? Sementara yang lain udah. Iya dong, diruncingin lagi, diperkecil lagi. Yang belum terkabul kita privat. Yang udah terkabul ya lanjut lagi dengan hajat yang lain. Bisa? Iya, saya maunya terkabul semua. Mumpung wajahnya Bapak dan Ibu lagi jadul-jadulnya. Sayang lah. Jadi bacanya apa? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 99 kali langsung ngomong pasti semua utang-utang saya lunas minggu ini. Ulangi lagi. Pak Haji, itu ngucapnya dari kapan? Dari bangun tidur sampai mau tidur. Bisa? Satu hajat, satu ijab. Satu hajat, satu ijab. Terus begitu. Terus begitu. Kedua, mulai pagi sampai malam itu iya, 29 kali lagi. nggak apa-apa, lebih boleh, kurang jangan. Terbukti. Coba lo meraktek sini. Manjem mic-nya, Bos. Ada mic-nya tadi. Nah, ini. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu. Mukanya meragukan. Bos, Kang Nur, shoot dulu mukanya. Mukanya meragukan. Kalungnya Bos. Oh iya. Kalungnya Honda. Ini dia beli di toko kunci. Enggak, Pak. Ayo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul kalau Pak Haji tadi cuma baca alhamdulillah. Saya kemarin bang saya ditanyakan lunas, Pak. Itu di lesing buff. Dia bilangnya data itu nggak ada data saya itu. Betul gitu, Pak. Coba lo ngomongin madep sono. Setelah 3 hari Pelan-pelan. ya. Dibenerin dulu kontolnya. Ah, Iya, Pak, semua balik, Pak. bajunya dibalik. Iya, sama. Semua dibalik. Sama ya, sama. Oh, iya, iya. Saya ulangi ya, saya ulangi. Sini duduk sini saya. Sini duduk sini. Gak apa-apa. Salin. Setelah saya mengucapkan alhamdulillah ya, itu jalan 3 hari saya kan punya utang motor itu di Nmax itu di buff ya Pak ya. Buff itu apa? Buff itu ya financial lah, pendanaan ya. Dia itu ngomong sama saya, Pak, nah coba data saya itu hilang katanya, Pak. Apa? Data saya itu hilang, hapus jalan tuh, datanya nggak ada. Datanya hilang. Ah, ya, bilang, Tapi orangnya nggak hilang. nggak hilang, masih utuh itu. Terbukti Pak, Mas, seperti itu. Coba Bapak dan Ibu perhatiin. Ini bajunya kebalik. Ya betul, Celana dibalik. betul Pak. Dalaman dibalik nggak? Selalu balik semua, balik ya. Mari coba lihat dulu. Jangan. Nyata bener Pak, selalu. Ya. Coba praktekin ilmu apa, terkabulnya apa? Coba biar memotivasi yang ada. Yang pertama, Pelan-pelan. ya, yang pertama itu saya mandi malam rutin tiap malam, terus kemudian mandi vandan, kemudian baca Quran tapi nggak full Pak, cuma paling 3 juz itu nggak full itu. Terus yang kedua, Senyum nggak kata ibu? senyum Mbak, senyum. Mana senyum? Toeng. Sama tuh Mbak senyum sih. Gitu Pak. Ya. Itu saya jalankan tiap malam Pak, jadi nggak usah ragu-ragu, pasti sukses Pak semuanya. Ya. Kemudian yang kedua, saya itu kan punya toko jam Pak, tapi nggak belum bisa toko jam ya masih kurang kecil lah itu. Itu saya tuh tiap hari juga itu Pak sama tak gosok-gosin pakai itu masih dalam yang di itu ya tasnya gini-gini. Deketin mic ngomongnya, deketin mic. Ini gue pegangin dulu. Nah, terus. Saya gosokin, namanya itu kayak gini Pak, kayak gini. Taris gitu Pak. Itu iya, itu. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah saya tuh ada data yang itu ngasih uang saya 30 juta Pak itu.
Tambah modal itu kemarin itu. Tambahan modal. Iya 3 juta langsung itu dia. Tunai Pak itu. Nggak pakai jaminan. Enggak pakai jaminan enggak sama sekali enggak. Bener, Pak. Iya benar itu. Itu Sambil gosokin estalase pakai celana dalam bekas pakai, kamu ngomongnya apa? Sambil estalasenya kamu lapin, kamu ngomongnya apa kalau boleh? gini Pak, aku tuh untung besar lari gitu Pak. Itu aja. Bener Pak, nyata bener. Masyaallah bener. Itu. Ini bukti lah enggak salah ngomong sama betul kemarin itu. Gitu. Terus apa lagi yang hajatnya pernah terkabul? Hajat apa lagi? Jodoh Pak, jodoh. Jodoh. Ah, Jodoh. Tapi ini tinggal nunggu Pak. Oh jadi kamu waktu kemarin belum punya jodoh? Sudah. Iya. Setelah praktekin RDAY dapat? Ketemu Pak, Ketemu? Ya, ketemu Pak. Ketemu di sini? Di sini Pak, di sini. Di sini. Cantik banget Pak, bener. Cantik. Boleh dikenalin enggak gitu? Boleh dikenalin nggak? Fotonya. Fotonya. Apa ya? Belum. Nanti bisa nikah. Jadi ketemunya di RDAY. Di sini Pak, di sini Pak, di sebelah situ. Oh, di situ. Kok mau sama kamu? Pak, kan kaya Pak. Itu. Nyata bener Pak ini. Aduh. Kayaknya wanitanya nih kayaknya. Udah Pak, dah. Ya. Makasih Pak. Oh, iya. Tepuk tangan dong, luar biasa. Waktu datang dia duda. Ketemu di RDAY, dia dapat jodoh. Nanti tahun ini dia mau naik ke pelaminan. Wow. Tepuk tangan. Mobilnya si RP Bu. Mobilnya si RV. Oh iya. Bos, nih ibu-ibu tadi pada japri ada 16 orang menawarkan ke lu. Dia juga mau jadi istri lu. Bos, yang lu mau naik ke pelaminan sama dia, umur dia berapa kalau lu ngobrol? 29 tahun. Ini barusan ibu-ibu yang umurnya 82. Gak mau, bos. 82 pulen tahu. Aduh. Ya. Oh iya, bos. Coba shoot nih. Calonnya ketemu di RDAY. Shoot bos. Coba shoot. Pak Ji, cantik ya. Ini yang 82 tahun gimana? Jadi dia praktekin Pak ilmu RDAY digosok mukanya 99 sehingga calonnya yang perempuan tuh ketipu. Terus Haji, kalau misalnya biar anak saya itu dapat jodoh yang baik, yang soleh, yang itu gimana Pak Haji? Apa? Biar dapat jodoh juga dia gitu. Kalau bapak dan ibu pengen anaknya dapat jodoh, apa makanan favorit anaknya disedekain kali jumlahnya anak yatim yang doain kali 12. Anak saya juga begitu Bu, kesukaannya dia apa? Nah saya sedekain. Sekarang anak saya dapat calonnya dokter, udah tunangan, jadi besok Oktober tanggal 22 dia naik ke pelaminan. Berarti maksudnya gimana Pak Haji? Belum paham Pak Haji. Maksudnya kali 12 itu apa Pak? Kali setahun. Oh, kali setahun terus jumlah Anak yatim yang doain ada 500, di atas ada 150, di bawah ada 350. Nah, apa makanan favoritnya? Seblak. Berapa sih seblak? 7.000 misalkan. 7.000 kali 500 kali 12. Nanti dapatnya ganteng. Kaya raya, tajir melintir, sayang, setia. Oh, Yang disedekain makanan favoritnya putri kita, kan anak kita yang perempuan. Oh iya. Kalau ibu-ibu pengen duitnya banyak, kita praktekin ilmunya nenek kita. Apa tuh? Nenek kita kalau naruh duit selalu diteteh. Coba bapak dan ibu cari duit baru 1 lembar aja basaran, bungkus di tisu atau di selampe, taruh di teteh. 1 hari pasti ada aja uang masuk. Coba praktekin dulu. Berani? Nanti yang terkabul testimoni, yang nggak terkabul privat. Mungkin naruhnya diletakinnya salah tempat. Nanti kita perbaikin. Buat yang laki-laki, zamannya kakek kita, dulu naruh duit di mana? Diikat pinggang, betul? Nah, coba dong, ikat di pinggang buat syarat pakai duit. Bener gak banyak uang masuk? Bener gak ada uang masuk? Bener gak ada PO? Bener gak ada tender? Nah, dipraktekin juga, colek juga.
Sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat Barokah jangan bolong, sholat badiah qobliyah jangan bolong, praktekin juga. Bangun jam 00 wajib, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Pak Haji, saya kalau di tetangga diomongin terus. Pak Haji, saya kalau di kantor disirikin terus. Pak Haji, saya kalau di tetangga dikucilin terus. Gampang. Kalau ibu mau disenengin duit, paksain kalau pagi mandi pakai celana dalam, cemplungin ke dalam ember, centong sama pandan. Nanti buat mandi. 9 lembar. Oke, mandi. Orang yang makannya pakai pandan, minumnya pakai air pandan, selalu kalau dia ngomong pasti jadi duit. Betul? Udah banyak ada yang praktek? Nah, jadi usahain ibu kalau makan, masak nasi pakai pandan disimpul, dimasak, air minum juga begitu. Nanti anak-anak nanya, mama kok ini sekarang pakai pandan semua? Coba enak gak sayang? Udah praktekin. Herannya nanti anak kita atau putri kita di kantor ada aja kerjaan yang ada duitnya, ada aja PO, naik pangkat, naik jabatan. Nah coba begitu, daripada bapak dan ibu harus cari-cari. Oke? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ji. Saya mau nanya, mobil saya kan lagi di Gade. Nah, yang penghubungnya Gade itu teman saya udah meninggal. Jadi pindah tangan sekarang. Pertanyaannya kan udah pindah tangan. Saya nggak tahu di mana keberadaannya. Ilmu apa yang bisa saya colek alat kelamin kamu? Yang tahu keberadaan itu mobil kan alat kelamin kamu doang. Colek, datang, dalik, datang. Ini kayak dia aja. Dapat jodoh, dapat jodoh, dapat jodoh, dapat jodoh, dapat jodoh. Karena dia nyoleknya banyak, jodohnya tembem kan tadi. Colek. Iya Pak Ji. Iya, makasih Pak Ji ya. Yo, Assalamualaikum. Ya. Pertanyaannya apa? Ya, pertanyaannya Pak Haji, nggak pertanyaan sih, saya ngucapin makasih atas ilmu Pak Haji nih. Saya kan kebetulan nakes nih, nakes kesehatan. Jadi saya ngamalin ilmu Pak Haji ke pasien saya untuk kolor yang direndam. Kolor yang direndam, airnya itu saya olesin ke bagian tangan pasien. Itu kan saya nangannya stroke, kayak saraf kejepit seperti itu ya. Tapi alhamdulillah berprogres semuanya. Sedangkan sebelumnya itu progresnya itu sangat lambat sekali seperti itu. Pertanyaannya, ini ada satu pasien, dia gagal jantung, Pak Haji. Udah saya praktekin, tapi nggak secepat yang pasien-pasien sebelumnya seperti itu. Karena mungkin untuk sini Mbak Gustin sini. Sini Mbak Agustin, nggak apa-apa sini, temannya duduk sini. Kenal gak Mbak Agustin? Kenal? Nah, sini Mbak Agustin. Gak apa-apa, ayo Mbak duduk sini depan. Yuk, duduk situ bentar. Ayo Mbak sini, ayo sini. Gak apa-apa, bertiga, berempat. Ya udah sini. Ayo Mbak, sini Mbak. Sini, gak apa-apa, ayo sini. Yo Mbak, sini. Oke, gak apa-apa. Jadi Bapak pekerjaannya apa? saya nakes Pak, tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan. Terus Bapak praktekin ilmu RDAY. Iya, tapi apa yang terkabul praktek ilmu RDAY? Alhamdulillah terkabul. Yang mana yang Bapak praktekin? Yang kolor direndam Pak Haji. Apa? Kolor direndam. Kolornya siapa? Kolor saya dong. Oh terus? Direndam terus saya ini nggak apa-apa. Di klinik ya. Terus di bagian ini reception semuanya. Jadi alhamdulillah rame dan pasiennya juga berprogres semua. Dan ini ada satu pasien dia gagal jantung. Ya mungkin ini untuk tingkat kesulitannya juga lebih tinggi, lebih ekstrim. Pengen hidup apa pengen mati? Dia pengen hidup pengen hidup Pak Haji. Hidup. Pengen hidup. Gampang bos. Ini ilmu RDAY yang luar biasa. Tamu RDAY pompa jantungnya udah lemah. Dokter rumah sakit Azra Bogor udah angkat tangan. Rumah sakit Siloam Bogor angkat tangan. Rumah sakit EMC Sentul angkat tangan. Karena dia pompa jantungnya tinggal 18%. Iya benar Pak. Jadi kata dokter, dibawa lagi kemarin ke rumah sakit Jantung Harapan Kita, dokter udah angkat tangan, suruh pulang aja, tinggal nanti diajarin karena udah mau lewat tinggal 18%. Nah dia dari rumah sakit Jantung Harapan Kita datanglah ke kemari pakai kursi roda, namanya Agung Pribadi. Jadi dia udah pakai kursi roda, dokter udah angkat tangan. Nah karena pasiennya banyak, dia antri di bawah. Nah karena antri dia tidur lemas, nggak kuat karena jantungnya tinggal 18%. Nah akhirnya kita turun, kita temuin sakit apa, Pak Agung. Dokter udah angkat tangan Pak Haji. Nah gue setuju dah kalau dokter udah angkat tangan, kita turun tangan ya kan. Gampang, kalau dokter udah angkat tangan kita turun tangan. Tapi kalau dokter belum angkat tangan ya kita nggak berani lah. Kan kita SD Impres. Dokter kan udah S3, profesor ahli jantung. Mau tahu obatnya Pak kalau untuk jantung? Mau banget Pak Haji. Dijilatin jantungnya sama lawan jenis.
Kalau yang sakit perempuan, yang jilatin lakinya. Kalau laki yang sakit, yang jilatin istrinya. 99 kali jilat, sehari 9 kali. Umurnya dia 41 tahun, dia lakuin selama 41 hari. Tapi baru 20 hari, sekarang sembuh total. Kemarin datang, kemarin malam ya. Dia ngucapin terima kasih, Pak Haji, saya udah sehat. Nah, Tapi dia janda nih Pak Haji. Pasiennya janda. hah? Pasiennya janda. Pasiennya janda? Iya benar. Ya kan ada bandot di bawah. Mbe bandot. Sip, ada lagi pertanyaan? Ya makasih Pak Haji. Yo, ya bentar. Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya? Nama saya Idawanti. Pak Haji, saya punya yayasan sekolah SD. Tahun ini dan udah 5 tahun yang lalu murid saya makin menurun dan sekarang saya berada di posisi yang paling seperti di ujung jurang gitu loh Pak Haji. Pertanyaannya bagaimana caranya untuk meningkatkan kembali murid-murid yang pada sekolah daftar di tempat sekolah saya. Terima kasih. Gampang, buat ibu dan bapak yang punya sekolahan, buat ibu dan bapak yang dagang bakso, dagang seblak, dagang bubur kacang hijau, apapun yang dijual. Kalau ibu yang dijual jasa sekolah, bapak dagang bakso, dagang emas, praktekin seperti ilmu RDA yang dipraktekin sama ibu yang rumahnya di Bekasi ya. Dia itu omsetnya paling sepi 20 juta, paling rame 50 juta. Setelah nonton YouTube, dia praktekin ilmu RDE. Apa yang dipraktekin? Celana dalamnya dia direndam. Air rendaman celana dalamnya disiramin di depan tokonya dia setiap hari. Baru dijalanin seminggu. Sekarang omsetnya dia paling sepi 500 juta. Paling rame per hari 900 juta. Nah, praktikin aja itu. Ya Pak Haji, ya, yang pasti itu kan yayasan sekolah itu kan yang punya bukan saya aja gitu. Kita beberapa orang ownernya gitu. Apa saya aja? RDA siapa? Oh, saya aja gitu ya. ya. Ibu aja yang praktekin. Iya, baik, Pak rendam Haji. celana dalam ibu. Iya. Berarti kalau udah direndam celana dalamnya diangkat. Iya, Jangan iya. nggak diangkat, ngeri kalau dicawik-cawik celana dalamnya loncat. Iya ya Pak Angkat Haji. dulu. Iya baik. Yang ngerjain tuh umurnya berapa? Saya umurnya 53. 53 hari paling lama. Kadang Sehari begitu berapa udah kali, manjur. Pak Haji? Sekali. Pagi-pagi nggak kelihatan orang. Kalau kelihatan orang ngerinya ibu dibilang, ibu itu air yasin ya, empret atau dalam. Berarti seumur saya Pak Haji ya? Hah? Nggak ada libur ya hari Minggu atau libur terus setiap Boleh hari? lengkap boleh. Oh boleh. Jangan kalah loh sama ibu yang di Bekasi. Oh iya, iya Pak Haji. Bisa. Ini Terima berlaku kasih. buat semua Terima ya. kasih Pak Haji. Berlaku semua. Ya, bentar. Ya, bentar. Ibu apa? Sri, Kurang kencang. Ibu Sri, Pertanyaannya apa? aku kena stroke. Yang stroke siapa? Saya. Ibu stroke. Gampang bu. Ibu beli belut lindung. Dikepretin ke yang bagian stroke-nya mana? Pecutin. Kanan Nah, dipecutin 99 kali. Sehari 3 kali. Iya. Ibu umurnya berapa? 57. Sampai 57 hari. Nanti ibu normal lagi. Oh, makasih. Belut. Iya, Yang makasih. mencutin siapapun boleh. Iya. Nggak usah harus saya. Oh, gitu. Oke. Makasih Pak Haji. Ya. Yuk, apa? Pertanyaan apa? Saya dari Medan, Pak. Haji. Medan. Pertanyaan apa Medan? Pertanyaannya, saya kan selama ini perusahaan saya pilot, Pak Haji. Perusahaannya Bapak apa? Perusahaan industri pupuk. Pupuk. Ya. Terus? Saya udah sana sini masih tetap menemukan. Akhirnya saya temu teman katanya dari sini, cuman dia merahasiakan ke saya. Saya berteman dengan teman ke sini. Saya bilang konyol kali ilmunya ini. Konyol kali Ya, ini ilmu. iya. Konyol kali ini ilmu. Iya. Medan. Iya. Tapi setelah saya kaji gitu kan, saya 2 hari Pak Haji membalikkan celana dalam. Itu alhamdulillah ada masuk uang gitu. Selama ini Celana dalam dibalik. Ya. Ada uang masuk. ya alhamdulillah baru 2 hari gitu. Oh berarti karena selama ini dari kemarin saya berbulan-bulan nggak pernah ada uang masuk, kecuali dari sawit saya sendiri kan. Sekarang Ini pertanyaannya apa? maksud saya sekarang mau bikin pabrik lagi yang lebih besar lagi Pak Haji. Bisa. Ingin buat omset 100 miliar per bulan. Bisa lah recehan itu. Amin. Wow. Siap. Itu aja Pak Haji. Bapak dan Ibu, ya bentar yang belakang. Bapak dan Ibu, jangan kalah sama pasiennya RDAY namanya Pak Sultan yang ngasih saya mobil Robicon. Dia utangnya 150 miliar lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. 150 miliar. Kalau Bapak dan Ibu lihat Bapak Bang Anco yang pakai baju merah, itu utangnya 2,8 miliar. Apa yang dilakukan dia? Bikin Allah takjub. Nanti Allah bikin takjub kita.
Ini kan kebanyakan kita nuntut sama Allah. Allah, besok jatuh tempo. Itu nggak bikin takjub Allah. Apa tuh caranya kalau pengen Allah takjub? Jangan minta. Coba bapak dan ibu yang punya anak suka ngerengek minta, kesel gak bapak dan ibu? Iya jangan, tapi syukur. Bisa gak? Jadi dari bangun tidur sampai mau tidur ucapnya syukur. Paling lama berapa lama Pak Haji? 7 hari deh kalau di malam Jumat, besok ketemu lagi malam Jumat, harus terkabul. Jadi bapak dan ibu jangan ngerengek ke Allah. Bukannya Allah nggak kabulin, pasti, tapi dapatnya cuma recehan. Gimana kita balik sekarang? Syukur. Kok Pak Haji bisa ngomong syukur? Karena ayatnya, siapa yang mensyukuri nikmatku akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Nggak ada ayatnya gini Pak Bu, siapa yang ngerengek akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Ada nggak? Orang nggak ada kok malah ngerengek lagi. Nih yang kedua, siapa yang mikir akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Ada nggak? Nggak ada. Kenapa jadi mikir? Salah satunya mikir gimana? Modalnya tak dari mana ya? Nggak boleh dong. Oke, nih yang ketiga, siapa yang ngeluh akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Ada gak? Gak ada. Ini kok ngeluh, lampu merah lama ngeluh, ada kereta lewat ngeluh. Jangan dong. Apalagi nih yang maha dahsyat, denger motor berhenti aja depan rumah kita udah gemeteran, udah lari. Kok Pak Haji tahu? Kan gue ngalamin. Debt collector. Jadi bapak dan ibu pakai ayatnya Allah, berprasangka baiklah kepadaku. Jadi bapak dan ibu kalau ada motor berhenti di depan rumah, prasangkanya baik. Wah, mau nganterin duit nih. Ini enggak, wah mau nganterin tagihan. Bener, ntar nganterin tagihan. Jadi bos ayatnya banyak syukur. Oke? Bisa? Oke, ada lagi pertanyaan? Mana mic-nya? Mau pamit. Rumahnya di mana? Pelabuhan Ratu. Tahajud dulu. Kenapa nggak mau jadi Ratu Pantai Selatan? Humor ya, praktek ya. Nggak ada pertanyaan. Boleh. Kandang kebo ada yang kosong. Boleh. Terkabul ya. Pertanyaan ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ini saya kan kerja di bidang biro jasa. Biro jasa apa? Biro jasa Samsat tuh, STNK pajak gitu. Di mana? Di Samsat Jakarta Barat. Samsat Jakarta Barat. Ya, ke Polda. Boleh, japri saya ya. Oke, japri. Pertanyaannya apa lagi? Nih, itu saya juga institusi senam gitu. Yang kemarin kan saya sempet 8 lokasi saya ngajar senam. Sekarang saya mulai dari bulan Januari ini sepi terus gitu, sama kerja Samsat itu sepi juga gitu. Gimana caranya Pak Haji? Gosok mukanya pakai celana dalam. Nanti orderannya datang. Privat datang, Bu. Orang mau privat, Bu, konsultasi aja, nyari pasien. Ini pasien nyari kita. Pak Haji gue mau privat, Wow. Jadi Bu gosok aja pakai celana dalam. Banyak tamu, banyak pasien. Nanti banyak. Kan saya udah praktekin. Bisa? Ya. Oke. Makasih Pak Haji. Ibu apa coba? Agak keras. Saya kan bilang menantu dari pertama, sampai 7 bulan tuh kram terus, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Orang yang hamil kram terus, kalau nggak mau kram cuman satu, ambil celana dalam suaminya yang ngebuntingin, yang buntingin siapa? Anak kamu. Ambil celana dalamnya, ikat di leher, dikalungin kalau mau tidur, nanti nggak akan kram sampai lahiran. Oke, sebenarnya itu kram karena mantu ibu pengen dilongokin, tapi anak ibu lupa nggak ngelongok-longok, jadi kram. Apa? Nggak boleh sama dokter. Pelan-pelan Bu. Jangan bong, nggak boleh. Tapi selama hamil nggak pernah nih Pak dokter. Nggak pernah. Oh berarti bener omongan gue. Tepuk tangan dong. Wah. Mesti dilongokin Bu, walaupun cuma ngelongok doang. Intip doang. Kasih tahu anak ibu, kamu mesti ngintip kata Pak Haji. Kalau nggak mau ngintip, celana dalamnya anak ibu dipakai di leher. Kalau dia mau tidur mantu ibu nanti nggak kram. Betul? Udah gua keker tadi alat kelamin lo kembang kembis. Yuk bos. Ya, Pak Haji, mau testimoni Pak Haji? Iya ntar. Situ gue takut mulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari Jawa Timur yang riado di kebun Pak Haji.
Alhamdulillah tadi jam 9.40. Alhamdulillah 500 miliar cair Pak Haji. Oke, tepuk tangan. Ada lagi pertanyaan? Yang diri itu di kebun yang 17 hari itu Pak Haji. Ya, ada pertanyaan nggak sekarang? Nggak ada Pak Haji, cuma mensyukuri nikmat atas ilmu RDI. Ya, jadi Bapak dan Ibu, hari ini saya mau yang hadir hari ini besok pagi harus terkabul. Karena Bapak yang barusan ngomong hajatnya terkabul cair 500 miliar. Dia riadoh di sini megang pekerjaanan di kebun. Karena dia nggak punya duit, nggak gablek duit, jadi dia sedekah profesi. Dia di kebun ngurusin tanamannya anak yatim. Nah, kan kita punya duitnya hari ini. Ada yang 6.000, ada yang 10.000, ada yang 17.000, ada yang 200.000. Berani gak dari Bapak dan Ibu biar hajatnya besok terkabul, paling lama bulan ini terkabul, kita paksain sedekah ekstrim, sedekah seisi dompet, sedekah seisi kantong yang ada. Ji, gua duit ada nih 6.000, tapi kan gua mau pulang ke Cilegon. Gak apa-apa, sedekain aja 6.000. Nanti Bapak dan Ibu yang mau pulang ke Cilegon, kita titipin truk tronton. Gue sindir. Kebetulan. Jadi Bapak dan Ibu, coba kita kalau hajatnya ekstrim, lawannya sedekah ekstrim. Tapi kalau Bapak dan Ibu hajatnya nggak ekstrim, sedekahnya seikhlasnya aja malam ini. Bebas mau sedekah berapa. Tapi kalau Bapak dan Ibu hajatnya ekstrim, saya mau seisi kantong, seisi dompet. Kan ATM-nya nggak disedekain. Nanti pulang kalau ada ATM kan tinggal ngambil di ATM. Masa nggak berani? Coba paksain. Nah kalau dia kan nggak gablek duit, jadi mau sedekah ekstrim dari mana? Akhirnya sedekah profesi. Selama 17 hari dia riadoh di sini. Tapi kan cair 500 miliar. Nah saya mau Bapak dan Ibu proyek. Ya, jadi mau saya Bapak dan Ibu, kalau memang ada hajat ekstrim, kalau nggak ada nggak usah, sedekahnya seikhlasnya aja. Tapi kalau Bapak dan Ibu maksain karena hajatnya ekstrim, coba lawannya sedekah ekstrim. Bisa? Tinggal keberanian Bapak dan Ibu aja untuk nanti ngucapin di depannya Allah, nanti hajatnya di Aminah Yatim. Jadi doanya pesawat, Aminah Yatim roket. Sedekahnya bahan bakar. Bisa? Assalamualaikum Boleh, Pak Haji. boleh. Saya mau bertanya Pak Haji. Boleh. Saya pengen jual rumah dengan cepat. Gimana kiat-kiatnya? Jual rumah? Iya. Gampang. Rendam cadal Ibu dicawik-cawik di depannya. Nah, mulai besok pagi Ibu ucap Alhamdulillah. Pasti rumah saya minggu ini laku. Nah, hajat Ibu ekstrim nggak ekstrim? Berani nggak Ibu sedekah isi dompet? Saya bawa duitnya 30.000 Pak Haji, sedekahin semua. Saya bawa duit 12.000 Pak Haji, sedekahin semua. Insya Allah. Itu. Nanti pulangnya gimana? Yang tadi nih dari Cilegon, saya titipin truk tronton yang bawa besi dari Krakatau Steel. Yuk. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum. Iya, Assalamualaikum Pak Haji. Saya ketitipan sama mantu saya pengen pindah kerja. Tadi udah ikut sedekah sedekah Jumat Barokah. Apa tuh yang mesti dilakukan? Kalau pengen pindah kerja, sedekahnya 1 kali gaji kotor. Kalau pengen naik jabatan, 12 kali gaji kotor. Kalau dia pengen bergabung, kalau dia pengen rujuk lagi sama pasangannya, sedekahnya senilai makanan favoritnya kali 500 anak yatim kali 12. Iya. Sama cucunya tuh ada sakit gejala epilepsi. Gampang. Kalau Bapak dan Ibu punya anak, punya cucu sakit epilepsi, sakit bengek, sakit apa? Obatnya cuma satu. Pakai baju suaminya yang bekas pakai. Anaknya itu pakai bapaknya, baju Ya. bapaknya, bukan ibunya. Bukan, pakai bapaknya. Anaknya laki-laki. Iya, pakai baju bapaknya. Baju bapaknya. Yang bekas pakai. Iya. Dipakein kalau mau tidur. Oh, Nanti iya. sembuh. Iya. Itu lagi saya mau jual aset, cuman jauh gitu. Kalau misalnya Gampang. Foto asetnya kempit di alat kelamin Ibu. Tulis hajatnya. Oh iya. Biar nanti nggak becek, pakai ventilator. Iya. Udah itu aja cukup. Makasih. Pertanyaan apa? Saya Ripan dari Bandung. Pertanyaannya apa, Bos? Saya udah 11 tahun pengidap penyakit diabetes kering. 11 tahun sakit TBC kering. Diabetes. Diabetes kering. Iya. Pertanyaannya, sembuh apa pengen kambuh? Pengen sembuh, itu apa obatnya? Orang yang bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud tidak akan kena penyakit termasuk diabetes.
Jadi bos mandi jam 00, diabetesnya sembuh otomatis bos. Ada lagi? Pak Haji, saya mau Saya dalam waktu dekat ini ada pengen rencana buka usaha Pak Haji. Cuman jujur kekurangan modal gitu. Bagaimana caranya supaya ada modal? Baca Quran 12 juz, nanti ada yang ngasih modal lo, setelah udah dapat lo kabur, gampang bos. Sehari sekali Dari jam 00 sampai matahari terbit, baca Qurannya 12 juz. dari awal dari Ya, nah, itu namanya ibadah ekstrim. Kalau nggak berani sedekah ekstrim. Oke, terkabul. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.